Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara semua dalam Renungan Sabtu edisi 5 April 2025. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 125 ayat yang keempat dan yang kelima. Mazmur 125 ayat 4 dan 5, beginilah bunyi firman Tuhan. Berbuat baiklah ya Tuhan kepada orang baik dan kepada orang yang tulus hati. Tetapi orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang juga dekat dan mendekap kami memuji Engkau oleh karena kasih setia-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu yang nyata dan penghidupan-Mu yang menghidupkan kami, yang mengarahkan kami ya Tuhan memandang kepada Engkau di tengah berbagai dinamika kehidupan. Kalau pagi hari ini kami boleh mengingat dan juga menghampiri, menikmati hadirat Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Ini adalah kesempatan yang baik yang Tuhan berikan, karena kami bisa menikmati waktu ini di tengah ketenangan, di tengah kenyamanan, di dalam tempat yang kondusif. Terima kasih Tuhan, karena saat ini kami boleh tenang dan menikmati Engkau. Maka teguhkanlah hati kami, supaya hati kami penuh dengan syukur, melimpah dengan sukacita dan teguh dalam pengharapan. Firman-Mu, Ia akan mengerjakannya dalam hidup kami, supaya hidup kami terus dibangun di dalam kebenaran yang memerdekakan itu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam renungan Sabtu 2 minggu yang lalu, saya membahas tentang bagaimana kita perlu tegas untuk kita mendoakan tentang bangsa dan negara kita yang makin hari makin tidak jelas, makin menimbulkan banyak pertanyaan dan berbagai kebijakan, peraturan-peraturan yang baru, dinamika politik yang tak terduga. Maka hari ini melalui firman Tuhan yang sudah kita perhatikan tadi, saya kembali ingin menegaskan dan juga mengingatkan dan beberapa hal dinamika kehidupan yang terkait dengan bahasan kita sebelumnya. Dalam relasi kita dengan banyak orang, Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya memandang kepada pemerintah yang cacat di dalam pemerintahannya, namun kita juga sehari-hari bisa saja berjumpa dengan orang-orang yang memang kehidupannya adalah kehidupan yang tidak mengenal Tuhan, yang jahat, yang tidak mengenal kebenaran, yang tidak berberi kemanusiaan, yang tidak tahu diri, yang tidak bisa mengendalikan emosi amarahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara, terkadang kita dilematis ya Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi dinamika relasi yang seperti saya sebutkan tadi. Kalau ya kita berdoa untuk orang-orang yang mengasihi kita, itu baik. Tapi bagaimana kita ketika kita mengingat firman Tuhan, kasihilah musuhmu gitu. Lalu kemudian kita berdoa untuk mereka yang jahat kepada kita, namun dengan hati yang mungkin
tidak dengan tulus begitu. Karena kita belum selesai ya dengan sakitnya hati kita, kok kemudian kita mendoakan mereka. Apa yang kita doakan kira-kira Bapak Ibu kepada mereka yang berbuat jahat itu? Bukan hanya yang kepada kita jahatnya, tapi kepada orang lain. Bukan kepada kita jahatnya, tapi kepada orang lain. Bagaimana kita mendoakan atau merespon ya orang-orang yang berlaku demikian? Kalau misalkan doa-doa kita hanya ditujukan ya kepada mereka yang baik, yang kemudian mengasihi, memperhatikan kita, apakah kemudian kita dikatakan sebagai orang yang mementingkan kalangan kita sendiri? Kemudian makanya pertanyaan selanjutnya, apakah berdoa supaya orang yang kehidupannya itu bengkok ya, itu supaya dienyahkan Tuhan, maka doa itu menjadi satu hal yang salah, kejam, dan artinya kita tidak mengasihi mereka? Mari kita pikirkan pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara. Karena nanti kita akan melihat berkat dan kutuk, perkenanan dan hukuman. Ini merupakan konsep yang secara konsisten Alkitab nyatakan kepada kita, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Sejak pertama manusia diciptakan, Allah telah menegaskan bahwa bagaimana kehidupan dihidupi itu akan berdampak pada hidup atau mati, pada kehidupan atau kematian. Jadi jelas Allah ingin supaya manusia pertama, Adam dan Hawa, mengalami hidup itu dengan memakan buah pohon hayat, bukan mati karena memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Yosua juga pernah menyodorkan ya kepada umat Israel sebagai seorang hakim bagi Israel. Yosua dipakai Allah untuk menyatakan supaya generasi umat Israel itu harus memilih kehidupan yang diberkati oleh Tuhan dan bukan kutuknya. Kita juga bisa menemukan di kitab Amsal, di sana jelas sekali ibarat yang menggambarkan ya perbedaan ya, bahwa orang benar itu hidupnya mujur, sementara orang yang fasik mereka tenggelam dalam kesulitan. Dan seterusnya, baik di dalam narasi, puisi maupun nubuatan, bahkan ajaran Yesus sampai pada surat-surat yang ada di dalam Perjanjian Baru. Kita di sana menemukan realitas berkat dan kutuk, di mana berkat itu dialami oleh mereka yang baik hatinya, yang lurus jalannya, yang setia imannya. Sementara kutuk itu dialami oleh mereka yang jahat hatinya, berbelok-belok jalannya, dan undur dalam imannya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kalau Allah kemudian membiarkan kejahatan itu merajalela tanpa ada pengadilan dan tanpa ada pengasihan yang daripadanya? Kalau pertanyaan ini kita tanyakan secara serius dan Allah kemudian membiarkan kejahatan merajalela, bukankah saat ini kita tidak pernah akan mengenal Kristus yang hadir ke dunia untuk menyatakan pengadilannya, keadilannya, dan juga kasihnya?
Bayangkan apa dampak buruknya pada kita sebagai orang percaya andai orang yang jahat itu tidak dibalas Allah setimpal dengan perbuatannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, doa yang semacam tadi itu selaras dengan prinsip pemerintahan moral Allah atas ciptaannya. Dorongan untuk kita berdoa supaya Allah menyatakan pengadilannya, penghukumannya kepada orang-orang yang durjana itu, Bapak Ibu Saudara, itu serasi dengan kehendak kasih kudus Allah atas genap ciptaannya, sesuai dengan sifat-sifatnya yang benar, adil, dan kudus adanya. Ini Bapak Ibu Saudara perlu kita pahami bahwa dalam konteks doa hal itu selaras, tidak dalam konteks perbuatan kita. Jadi ini adalah doa kita, bukan tindakan kita yang membalas sendiri orang yang jahat kepada kita. Ini adalah doa agar kebaikan menyertai orang baik, ya. Berkat bagi mereka yang tulus hati, dan permohonan atas tindakan setimpal dari Allah kepada mereka yang bengkok jalannya. Jadi Bapak Ibu, bagi kita mungkin sekali untuk berdoa agar orang jahat itu dihajar sekaligus diberkati oleh Tuhan. Berdoa agar dengan dihajar Tuhan itu orang yang tidak lurus, yang bengkok jalannya itu kemudian sadar dan bertobat. Itulah yang harus kita lakukan bagi orang-orang yang secara personal menyakiti hati kita, bagi para pemegang pemerintahan bangsa kita yang juga berlaku tidak arif dan bijaksana. Mari Bapak Ibu kita terus belajar mengenai hal ini dalam praktis doa kita. Kita memohonkan pengadilan Tuhan, memohonkan juga berkat bagi mereka yang menyakiti, yang menimbulkan penderitaan kepada pihak lain, dan juga mendoakan mereka yang sudah jelas-jelas mengasihi kita, lurus jalannya, dan yang setia dalam imannya. Kalau kita berdoa demikian Bapak Ibu Saudara, dengan prinsip yang seperti itu dan secara praktis seperti itu, setiap kita melakukan itu, maka kita pun sedang didoakan oleh orang lain. Hanya pertanyaannya, kita didoakan oleh mereka sebagai orang yang jahat, atau yang bengkok jalannya, atau yang lurus jalannya. Mari kita berdoa. Kami serahkan diri ke dalam tangan kuasa Tuhan supaya hati kami memiliki ketulusan hati dan benar di hadapan Tuhan. Pakai kami untuk menjadi berkat dalam doa-doa kami. Pakai kami juga dalam doa-doa kami menjadi suara kenabian di tengah-tengah berbagai dinamika kehidupan dunia yang semakin terpuruk. Kami percaya Tuhan akan pakai kami ya Tuhan menjadi pendoa-pendoa yang setia dan yang beriman kepada Tuhan. Bahwa doa kami akan didengarkan oleh Allah dan kami bukan akan melihat karya-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Syukur kepada Allah. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua.